Kenapa gigi kepi ya? Cedera kita langsung jadi tuh. Kayak pemainnya PSM belum main cedera nih. Begitu mereka Iya, dia belum main 8 cedera. Kok Apa yang terjadi ini? apa yang masuk nah itu Rona? Cedera main-main atau cedera? Hmm. Yang begitu Tribuners. Jadi berita perkembangan untuk PSM ini kan masih persiapan juga putaran kedua bulan depan. Yes. Belum ada pemain baru datang, belum ada pelatih baru juga. Jadi pemain-pemain yang ada di waktu putaran pertama dan beberapa masih di backup cedera, ada 8 sampai 9 pemain kayaknya itu cedera. Termasuk William Pluim yang kemungkinan masih panjang proses penyembuhannya. Kodong. Di luar itu ada Abdurrahman tuh yang back memang sampai akhir musim ini tidak bakalan bisa membela PSM. Di pemulihan juga ada Yakob Sayuri juga, ada Syarif Hasik, dan kita berharap ada pemain baru lah yang bisa membackup masalah-masalah seperti ini toh, masalah cedera. Begitu. Terus ada berita soal yang lagi viral, yang lagi heboh ini soal aksinya Asnawi waktu lawan Singapura. Betul. Itu sudah terjawab langsung, dijawab langsung sama bapaknya, sama coach Haji Bahar Muharram. Apa dah bilang? Setelah pertandingan langsung menelpon, Hmm. langsung menelpon aja. Bilang, saya tidak suka itu caramu itu, kok kayak kau ejek itu pemainnya itu Singapura. Dijawab sama saya bilang, enggak, saya tidak ejek, saya cuma mau berterima kasih. Iya. Dikasih sumpah kau demi Allah gitu. Iya. Lillahi katalah. Ya tahu. Jadi Asnawi tidak berniat untuk mengejek pemainnya Singapura yang gagal mencetak penalti di menit terakhir itu kan, Iya tahu. di menit 90. Tapi ya namanya apa ya, kita saja ini kespor jantung kita. Apalagi pemain ini, apalagi Asnawi yang kapten juga, kapten timnas. Makanya ya itu salah satu respon kesyukuran, berterima kasih sama ini, tapi selesai lah. Artinya coach Bahar Muharram berharap Asnawi bersama pemain timnas lainnya di laga final menghadapi Thailand bisa meraih kemenangan, supaya bisa Niki juara untuk pertama kalinya di Piala AFF. Begitu Tribuners. Yes. Serang nih? Kampus kah? Kampus. Kota mau deh. Kota mah. Iya. Kota masih lanjutan perekrutan tenaga honorer. Ini terjadi istilahnya ndak begitu transparan karena sebelumnya informasi dari BKPSDM yang sebagai pelaksana itu ada 12.000 yang akan direkrut. Tapi menurut Pak Dhani terlalu banyak, 10.000 mau. Jadi yang mana benar ini? Sementara seleksi sudah berjalan, belum ditahu juga kapan diumumkan. Bagaimana kriteria yang akan lolos? Apakah betul nanti hanya 10.000 yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi, ataukah 12.000? Yang ikut tes ini mau yang honorer lama ataukah yang baru mendaftar, itu masih bertanya-tanya juga. Sebenarnya berapa diterima ini? Apa kainan nu masuk Nurano? Ya semakin banyak sebenarnya semakin bagus, supaya mengurangi pengangguran juga di Makassar. Tapi sesatongi membayar tawahan. Kan banyaknya PBD. Gitu Tribuners. Yes. Sudah nih. Oke deh. Oke.
Kan sembunyi di mana? Alhamdulillah. Bersih nggak? Kita Apa dimakan? jadi sekarang itu Omikron tak balik beda, tajam sekali penciumannya sekarang orang. Ih, masa? Kalau dulu Delta itu tidak ada penciuman, Oh. ada perasaan, Hah, perasa terus sekarang tajam sekali. ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Yang harus selalu sedia hand sanitizer. Jadi tajam sekali penciumannya orang. Tajam. Ih, bahaya ke kau Rahman. Ih, dari situ jago nucium ki bau asap rokok ya orang di situ di dalam. Terus Ustaz, apa lagi tandanya? Jadi sama di yang lain-lain, cuma ini dianggap tidak lebih berbahaya dari Delta. Tapi rata-rata orang yang dikena, Iya. tapi ini juga belum berdasarkan hasil penelitian. Itu sebagian yang sudah vaksin Yang kena. yang kena. Oh. Tapi kan ini baru di Indonesia ini Tribuners per 27 Desember baru 246 orang. 246. 46 orang. Oh. Baru 46 orang positif Omikron di Indonesia. Tapi itu baru dalam waktu 11 hari. Karena kasus Omikron ini pertama kali ditemukan di Indonesia itu pada tanggal 16 Desember 2021. Jadi dalam tempo 11 hari dari satu orang menjadi 46 orang. Dan 98% dari 46 orang ini berasal dari luar negeri. Artinya baru melakukan perjalanan dari luar negeri. Oh, deh. Artinya apa Tribuners? Kalau sampai ada Omikron di Sulawesi Selatan atau di Makassar, maka pihak yang pertama yang harus kita sesalkan dan salahkan adalah imigrasi, Betul. bandara. Karena sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan bahwa Omikron ini semuanya dari luar negeri. Bahkan kenapa sampai membengkak di Indonesia dalam 11 hari menjadi 46? Karena ini juga sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan, ada satu orang pasien yang dari luar negeri sudah dikarantina di Wisma Atlet, tapi dia mendapat kompensasi untuk keluar dari karantina, untuk isolasi di rumahnya, dan ternyata setelah di rumahnya diperiksa ternyata positif. Kurang ajar memang itu. Kenapa dikasih kompensasi lagi? Padahal ini WNI ini kebetulan seorang perempuan, dari hasil pemeriksaan pertama dia sudah dinyatakan positif Omikron. Kemudian dia merasa tidak apa-apa, jadinya dia mengajukan minta tes pembanding. Iya. Tes pembanding, dan katanya menurut Kementerian Kesehatan seseorang memang dibolehkan untuk mengajukan upaya tes pembanding kalau dia merasa tidak apa-apa. Dari hasil tes pembandingnya itu dia dianggap negatif. Akhirnya karena negatif cek kenapa keluar lagi Apa sih? itu. Dede. Jadi dari hasil tes pembandingnya itulah Tribuners, Iya. dia dianggap negatif, akhirnya dia pakailah tes pembandingnya itu untuk mengajukan dispensasi ke pengelola karantina, dan akhirnya diberikan izin untuk kembali ke rumahnya.
Setelah di rumahnya 3 hari di rumahnya dites lagi, ternyata dia positif betul. Oh, dede. Jadi patut dipertanyakan bahwa mungkin dia minta tes pembanding dan tempat tes pembandingnya itu dia tentukan sendiri. Di situ dia bisa apalah dengan Spekulasi. ngasih tesnya dengan dia kan negatif. Bahaya. Itulah bahaya Trimos. Jadi aturan itu tidak boleh sebenarnya sedikit pun ada celah yang bisa. Betul. Kenapa mesti ada lagi tes pembanding? Iya. Pokoknya begitu, positif ya jalanlah isolasi sesuai dengan aturan 14 hari apa dan sebagainya. Itulah diatur oleh Kementerian Kesehatan dan akhirnya sekarang Kementerian Kesehatan mengeluarkan lagi aturan baru, tidak boleh lagi ada tes pembanding. Iya. Tes pembanding hanya bisa diajukan kalau orang itu negatif. Iya. Misalnya saya dari luar negeri, saya dites, saya negatif, tapi saya ragu. Wah, jangan sampai saya positif. Iya. Saya minta tes pembanding, baru boleh dilakukan tes pembanding. Tapi kalau misalnya dari luar negeri dan positif, tidak boleh lagi ada tes pembanding di sini. Kalau misalnya dia ragu, positif, awalnya positif, kemudian dia minta tes banding dan negatif, dia tidak boleh hanya satu kali minta tes banding. Dia harus minta tes pembanding lagi. Kalau tes pembanding keduanya negatif juga, baru dikasih dispensasi. Iya. Karena pemerintah tidak mau kecolongan lagi dengan kasus WNI yang dianggap berhasil membobol karantina di Wisma Atlet Jakarta itu. Bahaya. Jadi itulah Tribuners, kalaupun nanti kasus Omikron ini benar-benar meledak dan kita berharap semoga itu tidak terjadi, Iya deh. maka yang patut kita sesali adalah ketegasan pemerintah. Kenapa tidak dari awal memang dicegah itu dari luar negeri? Iya, sama waktu pertama dulu. Iya, padahal dari sejak bulan November lalu pakar epidemiologi epidemiologi kan dari kata epidemiologi Unhas Profesor Dr. Ridwan Amiruddin mengatakan segera perketat pengawasan di bandara, perketat orang yang baru dari luar negeri benar-benar harus dikarantina, kan hanya itu satu-satunya cara untuk mencegah Omikron masuk di Indonesia. Betul tahu. Sekarang ini kita lihat foto-foto yang dikirim oleh teman-teman dari AFF, itu bandara di Amerika sepi. Bandara-bandara di negara yang tujuan utama penerbangannya kebanyakan ke Amerika itu sepi. Karena Amerika membatalkan semua penerbangan yang menuju ke negaranya. Tahu. Karena merasa sedang terjadi wabah Omikron di Amerika Serikat. Tapi kenapa kita ini? Ini sekarang ini pemerintah kita setelah 46 kasus baru kelimpungan. Di sana sini melakukan imbauan, jangan keluar negeri, jangan keluar negeri. Sementara orang dari luar negeri dibiarkan masuk. Kalaupun masuk tidak dikarantina semestinya. Kalaupun dikarantina dikasih dispensasi lagi. Ya, Jadi maksudnya apa ini? iya, jangan. Itu sudah ada kasus. Sudah dari luar negeri. Iya. Jelas-jelas positif. Minta dispensasi. Minta pembanding tes. Kenapa dikasih izin lagi? Aduh, betul-betul. Masuk dong apa? Jangan. Jadi mau diapa? Jangan sampai bubur jadi nasi. Iya. Kalau nasi jadi bubur biasa aja. Tapi kalau nasi bubur tiba-tiba jadi nasi lagi. Waduh. Iya. Itu luar biasa. Tiba-tiba meledak nilai kasus, baru kita rame-rame lagi. Keluar kami lagi banyak-banyak. Iya. Tambah banyak nanti ya. Betul ini membingungkan. Jadi itulah Tribuners, sebenarnya yang benar-benar yang harus kita perketat itu kontak
warga negara Indonesia dengan orang yang baru pulang dari luar negeri. Iya, betul. Karena sekarang ini sudah ada 46 kasus mungkin di Jakarta semua. Jadi yang harus kita perketat lagi adalah kontak dengan orang yang dari Jakarta di luar Jakarta. Iya. Nah, kalau perlu isolasi lagi kembali Jakarta. Betul. Ketat. Karena sudah ditemukan di sana kasus. Pokoknya di mana ada kasus Omikron ditemukan pertama, Langsung. isu diperketat. Kita juga ini Makassar ini sebagai satu hub penerbangan internasional. Kita juga berharap pihak imigrasi kita, pihak karantina di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin benar-benar memperketat pemeriksaan orang-orang yang baru tiba dari luar negeri. Betul sekali. Sampai kita juga keluar. Sementara di dalam negeri sendiri, apalagi di Makassar, itu sebenarnya Bapak Polda Sulawesi Selatan sudah memberikan keringanan. Silakan kalau warga Makassar mau keluar daerah merayakan tahun baru. Kita, Pak. Silakan kalau ada orang dari luar daerah mau masuk Makassar merayakan tahun baru, silakan. Tapi jangan kumpul-kumpul. Iya. Kalau misalnya mau dari daerah mau ke Makassar tahun baru, silakan, tapi di rumah saja masing-masing. Iya. Di rumah keluarga menjaga jarak. Betul. Tidak boleh berdekatan, kemana-mana harus pakai masker. Kan sekarang ini sedang ada operasi lilin. Iya. Operasi lilin itu dilaksanakan tanggal 23 Desember sampai 2 Januari. Iya. 23 Desember sampai 2 Januari. 10 hari operasi lilin. Dan polisi Polda Sulsel memastikan bahwa dalam operasi lilin ini tidak akan ada penilangan. Jadi jangan makin Takut. kalau misalnya kita keluar daerah, tiba-tiba di depan kita melihat banyak polisi menahan-nahan mobil atau motor yang lewat, tidak usah kita balik arah langsung cabut, lari atau cari jalan lain, melarikan diri, tidak usah, karena kita tidak akan ditilang. Tahu. Yang akan diperiksa hanya kalau kita tidak pakai masker kah, atau dalam mobil kita terlalu banyak penumpangnya sampai berdempet-dempetan tidak gaya jarak dalam mobil, itu yang akan diingatkan, bilang Pak, mungkin kalau di depan penuh sementara di bangku belakang masih kosong, mungkin disuruh bilang Pak, bisa kita pindah ke belakang supaya bisa ada jarak. Kalau ada yang tidak pakai masker, diingatkan bilang Pak, pakai masker tak. Kira-kira itu yang akan dilakukan dalam operasi lilin. Operasi lilin juga ini akan banyak-banyak melakukan pengawasan di mall, di tempat-tempat yang biasanya jadikan tempat keramaian oleh warga. Kemudian polisi datang di situ mengingatkan, woi jaga jarak, membersih tidak pakai masker dan seterusnya. Kira-kira itu yang dilakukan dalam operasi lilin sampai tanggal 2 Januari 2022 nanti. Yes. Saya kira saya sudah jelaskan secara garis besarnya. Iya. Dan secara detailnya bisa Tribuners baca di Tribun Timur Cetak edisi 28 Desember 2022 hari Selasa. Tinggal 3 hari lagi kita mau masuki tahun baru 2022. 28, 29, 30, 31. 4 hari lagi. Dan besok Tribuner kita akan menyaksikan leg pertama final AFF 2022 antara Timnas Indonesia melawan Thailand. Ayo ke Timnas. Kakak IQ. Mama tak minta ketemu. Iya. Sama tak mau. Mulai tahun baru. Iya. Jadi Di mana liburan kita nanti ini tahun baru? di kamar. Bentar hujan. Baik kan lagi? Oh, Dede. Kau Cak. Iya. Ada berita biasa ini untuk halaman 3. Harga LPG naik. Untuk yang non subsidi. Oh, pengawal tak itu bodyguard tak?
Pak Budi, nggak pakai masker lagi. Kan tidak tahu betul. Sudah vaksin 3 kali. Iya 2 tahu. kali. 2 kali. Banyak amat 3 kali, suster kok kan? Daripada itu yang 16 kali. Ya biasa itu harga mulai kemarin sih. Hari Sabtu 25 Desember harga LPG non subsidi resmi naik. Kenaikannya sekitar 1.600 sampai 2.600 per kilo. Ini berlaku di seluruh Indonesia, termasuk nih di Makassar juga dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Besok baru mau dicek sih di Makassar kenaikannya berapa, ini secara nasional dulu. Iya. Tapi ini hanya non subsidi, yang pink, biru, hijau dan ungu. Apakah ungu? Hijau tidak tahu, yang pink, biru, ungu kayaknya warnanya. Itu yang subsidi. Yang non subsidi. Kalau yang melon 3 kilo masih tetap. Oh. Yang subsidi kan masih tetap. Terus Telkomsel semakin memperluas akses 4G. Kali ini untuk di Kecamatan Pana, Sulawesi Barat di Mamasa. Dia menghadirkan Compact Mobile BTS di sana untuk 4G LTE. Jadi warga di daerah terpencil ini sudah bisa akses internet dengan cepat. Keren ya tahu. Iya, jadi bisa tahu browsing cepat sama kayak di kota besar. Tadi berita di halaman 3. Iya. Terus di halaman 13 halaman properti. Tadi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia melakukan penandatanganan percepatan kerjasama dengan Bank BRI Makassar. Ini mengenai rumah subsidi kalau di 2022. Rencananya BRI Makassar akan menyalurkan KPR 1 triliun. Nanti melalui juga APRSIN itu perumahan-perumahan subsidi buat orang-orang yang butuh rumah di Makassar. Terus buat yang mau tahun baru, tadi baru kita tanya, di teras kita ada programnya mulai dari 1,1 juta harganya. Lumayan. Termasuk mie makan malam. Ya, saya ada door prize-nya. 1,199 sih, astaga, artinya 1,2 di. 1,1 tahunnya kan 1,199. Biasa 1, jadinya tuh biasa 1,1,5. 1,199 Biasanya 1,2 dong. Iya 2,1,5 biasa. Iya, lumayan. Terus Mitsubishi 2022 akan meluncurkan mobil listrik terbarunya. Ini memang rencananya nanti listrik nanti rencananya kan Indonesia banyak pakai mobil listrik mungkin ya ke depannya. Jadi merek-merek mobil sudah mulai menerbitkan mobil-mobil listrik. Mudah-mudahan nanti harganya terjangkau, fasilitasnya gampang. Yang paling penting kuat ke mobilnya tuh, safety-nya juga bagus. Tapi soal listrik, kalau Cajengkir bayar listrik Pak. Karena sekarang lewat tanggal 20 langsung diputus. Sebagaimana Sebagaimana yang saya alami, saudara-saudara. Kejam lah. Iya, tidak ada. Gitu. Masa? Memang ini tahu untuk pendapatannya supaya baru kalau dia mati lampu berjam-jam tidak apa-apa. tidak ada. Makanya tadi dari mati lampu sekarang. Intinya begitu kau Cak, bayar ke tanggal 20 atau diputus listrik tak? Seperti saya. Bahayanya deh. Seperti Pak Budi, sudah didatangi, sudah bayar? Sudah dong. Tiba-tiba melonjak pembayaran. Masa? Berapa? Dari 300 jadi hampir 1,2. Oh, kami memang karena dilihat juga tak gaji tak diterima berapa. Iya sih, nggak tahu punya bilang gaji Apa tak tidak naik dari banyak. sudah bisa lulus? Tidak. Dapat listrik subsidi nih.